Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Opik Al Sharma. Tentunya pada malam hari ini kita ketemu lagi di tempat yang sama, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Yang sekarang ini ada cewek cantik di tengah-tengah kita. Tentunya ada teman saya juga sebelah sana yang kemarin sudah kita interview sedikit korek-korek tentang ya organisasinya lah gitu. Jadi apa nih akan kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama adalah membahas tentang poligami. Kenapa poligami ini ditentang banget oleh para kaum hawa, sedangkan jelas di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis dijelaskan melaksanakan poligami itu dan diikuti oleh para ulama gitu loh, apalagi kita sebagai umatnya. Tapi itu berlaku untuk kaum Adam ya mungkin. Tapi saya akan bertanya-tanya nih dari perspektif perempuan sebagai istri, mungkin dari perspektif seorang laki-laki. Di sini saya hanya sebagai penanya saja karena beliau ini sudah menikah dua-duanya. Jadi ini pun jadi pelajaran buat saya gitu. Oh, sudah pernah menikah. Dan akhirnya kami pun menikah. Oke, saya akan memperkenalkan narasumber saya di sini karena konten dan bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang poligami, mungkin dari sisi perempuannya, poliandri mungkin dari sisi para kaum Adam. Oke, mungkin kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan dulu nih narasumber atau tamu saya, dan terima kasih juga untuk Ibu Tessa dan Bapak Budi setelah hadir di talk show Kadia Kaditu gitu loh ya. Mungkin mau dikenalin dulu nggak? Silakan kepada sahabat El Sharma gitu. Atau mau gimana? Atau mau langsung saja? Halo guys. Mic-nya dong nih, karena mic-nya cuma satu, wayahna kudu pakito-pakito gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Opik. Siap. Terima kasih. Kang Budi, Kang Aboy. Apa ini? Kelompok apa? Sahabat El Sharma. Sahabat El Sharma. Yang telah mana memberikan kesempatan buat saya untuk angkat bicara Terkait apa ini? terkait beban tentang keinginan yang tidak tersampaikan. Jadi poligami itu ditentang sama para hawa, gitu kan? Enggak gini. Bab Kang Budi sendiri, Mic-nya kade, mic-nya. Wayahna tek bukan. Kang Budi sendiri bagaimana sudut pandang poligami itu, apakah? Hostnya ini. Oh iya. Oke, sorry. Hostnya ini. Nah, Hostnya ini. bukan, maaf Kang Opi kan alhamdulillah sampai sekarang masih sendiri lah ya. Jadi untuk poligami kemungkinan kecil ya, karena pasangan satu pun belum ada ke jenjang pernikahan gitu. Nah, kalau misalkan Kang Budi kan posisi status sudah menikah nih. Nah, jadi saya tanya sama Kang Budi, pandangan Akang sendiri untuk poligami seperti apa gitu. Memang beratnya ini. Saya Robi sorry heula nya. Bisa salah ngomong, bisa keceletot. Lisan ya qauli amma ba'd. Intinya kalau buat saya, Ibu Tessa, Kang Opik, poligami itu berat, ditentang ketika ketahuan. Kalau nggak ketahuan, nah sekarang gini. Kalau nggak ketahuan bukan poligami namanya. Kalau ketahuan. Mungkin begini lebih enak. Apa itu? Si mic-nya di tengah aja. Karena mic-nya cuma satu, para sahabat. Emang kedengeran ya? Kedengeran loh. Begini. Begini aja, Bro. Gini, Bro. Ini kan ada penjapitnya. Karya tong oyak ini. Sama mana kita tadi? Poligami itu berat. Kalau ketahuan. Karena tidak sepenuhnya semua diizinkan. Karena masa posisi kita sudah berumah tangga diendag-endagnya lain ku amun pembahasan kita mah lain ku ormas diendag-endagna. Tapi ku pelakor. Anjir. Tapi sahabat sama nanti juga selain nanti kita akan ngebahas tentang parenting di sini, entah poligami dan lain sebagainya. Saya juga akan sedikit ngebahas tentang para pelakor gitu. Kenapa para pelakor? Gak suka gelai. Tapi memang antik nih para sahabat El Sharma, nanti kita akan bahas sedikit kenapa pelakor ini lebih sukses ketimbang para istri-istri yang lainnya. Kalau menurut saya sih para istri itu juga harus belajar kepada pelakor. Itu gitu. PR besar, Betul, PR besar, Bro. Betul. Untuk para istri bagaimana supaya suaminya tidak berubah haluan ya. Betul. Tidak ada pelakor lah di antara kami. Yang lebih bahaya itu istri orang tapi jadi pelakor. Wah. Ada juga, Bro.
pebinor, penyuka bini orang. Sekarang banyak. Oke, cuma saya akan ambil alih. Kalau dari tadi mereka ini kayaknya udah gondrong gitu. Cuman kan begini pertanyaannya. Saya nanti akan bertanya kepada sosok seorang perspektif suami ya, bahwasanya poligami pasti beliau ini setuju dengan poligami. Cuman di sini ini karena mungkin maaf, dipegang aja lah mungkin lah. Karena kan ini nanti kita akan satu dulu. Saya akan bahas dulu kepada Bu Tessa karena beliau ini adalah mungkin dari sekian banyak para kaum hawa yang menentang terhadap poligami ini adalah beliau. Bahkan cek paribasa beliau mah izin terhadap poligami teh gitu. Saya akan menanyakan dulu nih kepada Bu Tessa gitu. Kemudian Bu, boleh mic-nya disimpan. Dikasihkan dulu ke Bu Tessa. Jadi bagaimana Kang Opik? Kenapa nih Ibu Tessa ini sangat menentang terhadap poligami? Apakah karena memang ada pakuat pakait hati yang sudah masa lalu atau bagaimana ini tuh? Sehingga karena kan katanya nih sahabat sama ya, tapi jangan ditiru juga. Disclaimer-nya adalah kesuksesan seorang laki-laki atau seorang suami itu adalah ada istri. Hiji wae ge sukses komo 2 3 4. Wallahu alam bisawab. Tapi kan ini perspektif dari kaum hawa. Bagaimana Bu Tessa menanggapi hal ini gitu? Menanggapi poligaminya. Poligaminya. Kalau saya pribadi nih Kang Opik. Ya. Dibilang menentang sih karena memang ada hadis ya. Jadi saya pun agak bingung ya ini antara menentang, tapi prinsip saya, hati kecil saya tidak mau dipoligami. Kenapa? Berarti kan menentang ya? Menentang, iyalah ya, lebih condong ke menentang poligami saya. Karena saya pun pernah punya pengalaman nih Kang Opik ya, jujur-jujuran aja nih. Saya pernah punya pengalaman, saya dipoligami. Oh, dipoligami. Ya. Nah. Kela. Ini saya juga mau live. Saya ini mantan istri yang dipoligami. Oh, begitu. Kela. Ini biar live di Facebook juga kelihatan. Oke, bagaimana? Tapi memang betul kata Kang Budi, selama tidak ketahuan ya, itu tidak jadi masalah. Tapi seandainya ketahuan, itu pasti menjadi masalah besar. Masalah besar. Karena apa? Karena tidak ada izin dari istri pertama. Betul. Kalau dilihat dari poligami yang seharusnya, itu kan harus ada izin dari istri. Kalau menurut undang-undang Indonesia ya, undang negara ya. Negara, betul. Itu harus ada izin dari istri pertama gitu. Nah, kalau para laki-laki tidak izin dulu sama istri yang pertama, itu bukan poligami Kang Opik, itu mah nafsu syahwat gitu. Disahwatin gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mengharuskan poligami bila si pasangan si istri sah yang pertamanya itu. Tapi ada bentar dulu Bu Tessa, ini kayaknya Bu Tessa ini menggebu-gebu dan amarah. Bagaimana kalau klip on-nya diklik dulu aja nanti dikasihkan. Boleh. Aduh, ya, nanti lain kali Kang Opik mic-nya yang agak gede nanti gitu ya. Karena mungkin teman-teman sahabat sama ada yang mau endorse, mau membantu, silahkan lah nanti hubungi di bio kami ya. Open donasi bro. Minta open donasi, oke, berarti kan begini perspektifnya adalah bahwasanya yang namanya poligami ini berarti Bu Tessa ini bukan menentang ayat Qur'annya ya? Bukan. Tapi lebih ke personality dari para laki-laki ini. Ya, kebanyakan ya. Kebanyakan di zaman sekarang itu poligami itu lebih mendahulukan atau mengutamakan syahwat, hawa nafsu. Jadi hawa nafsu. Cek paribasa kasar mah hayang nyobaan. Nah, hayang nyobaan tapi tepi dosaeun geuningan. Jadi salah satunya adalah nikah siri. Betul. Menikah siri tanpa izin dari istri pertama. Jadi mungkin secara perspektif agama aman gitu nya. Aman, padahal tidak dosa. Padahal kan dilihat dari niatnya ya. Ya. Karena kan begini, saya akan tegaskan lagi, niat itu ada salah satu qaul tergantung dari niatnya. Ila amalu binniyah, mun niatnya nikah lagi itu diizinkan oleh istri yang pertama atau yang tua dan ikhlas melaksanakannya, ya kenapa tidak? Tapi kan dalam case ini tuh Ibu Tessa sangat kanyinyirian, saya sih nggak tahu ya, karena beliau pernah dipoligami dan sebagainya. Apakah karena memang syaratnya kurang atau memang bebekalan anak kurang, saya nggak tahu. Silakan dilanjut Ibu Tessa. Bukan syaratnya kurang. Jadi intinya mah poligami itu kan menurut syariat mungkin ya. Betul. Itu kan harus adil. Adil dalam hal bukan hanya materi ya, tapi adil dalam hal kasih sayang, adil dalam hal
Aduh, Kang Abu ini Karena beliau ini sudah halu, sudah halu. Sepertinya beliau ada arah untuk poligami sepertinya. Kayaknya. Ya, apa betul, Kang Budi? Enggak. Tapi enggak Bu Tessa. Yang namanya laki-laki itu jangan sampai ditanya mau nikah lagi, nggak pasti jawabannya insya Allah. Nggak di sini ngobrolnya maksudnya. Takut ketahuan ya. Backstage. Nggak akan ketahuan sih karena memang nggak dilihat dan kita nggak akan share juga. Nanti kita kasih linknya ke istrinya lah gitu. Oke lanjut. Jadi sampai mana tadi? Sampai bukan kurang bebekalannya gitu. Ya, adilnya itu kan banyak hal ya, bukan hanya adil materi saja. Mungkin ada yang orang yang secara materi mampu ya untuk berpoligami, tapi belum tentu mampu secara adil kasih sayang. Betul. Ya. Nah, beda halnya kalau misalkan si suami, misalkan nih, si istrinya itu sudah dalam keadaan tidak mampu dalam hal untuk melayani syahwat suami, untuk ya istilahnya dalam keadaan sakit lah ya, sakit keras atau dan sakit sebagainya. yang tidak bisa berhubungan. Betul, yang tidak bisa memberikan kepuasan ya, kepuasan. Atau mungkin ada lagi faktor karena tidak punya anak mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, tapi kalau menurut saya dalam masalah tidak punya anak sih sebenarnya simpel, tidak usah ada niat untuk berpoligami. Kan sekarang banyak ya anak-anak yang kurang kasih sayang atau anak yatim piatu ya di panti asuhan gitu ya? Bisa diadopsi gitu kan ya. Jadi tidak ada celah lah bagi saya, menurut saya ya, untuk berpoligami gitu loh. Seperti itu. Ya. Tapi nih, bagaimana nih menurut Ibu Tessa bahwasanya ketika berbicara tentang poligami, tadi kan kata Kang Abuy adalah nikah itu boleh selama tidak ketahuan kan begitu. Jadi intinya mah cek para kaum adama lebih baik meminta maaf ketimbang minta izin kan gitu. Hilaf. Hilaf gitu ya bahasanya. Tapi menurut pengalaman Ibu Tessa nih ya, hal apa sih mungkin yang menjadikan ketidakterimaan seorang istri atau para istri untuk dinikah lagi? Karena kan begini Ibu Tessa, kalau misalkan kita mau mengkaitkan dengan agama adalah yang namanya surganya seorang istri itu kan ada di suami kan begitu. Tapi mungkin kalau suami kos kumaha lah kan gitu merenannya. Nah, tapi pun ada juga yang bicara tentang yang namanya poligami ini kan dasarnya sudah jelas gitu loh kan. Terus juga surga balasannya. Surga bagi istri yang mau dipoligami. Betul. Begitu. Jadi artinya adalah istri yang soleha kan seperti itu. Tapi kalau menurut saya, Kang Opik ya, mengejar surga itu tidak harus dengan poligami, Kang Opik. Masih banyak cara. Masih banyak cara ya? Ya, masih banyak cara untuk mengejar surganya seorang istri. Tidak harus berpoligami. Kalau itu menurut saya. Punten nih kalau salah nih. Oh iya. Karena beliau ini berdasarkan naluri ya berbicaranya. Jadi memang bicara poligami ini saya yakin semua para istri itu tidak akan setuju dengan poligami. Betul, betul. Pasti banyak pro dan kontra. Pro-nya di pihak laki-laki ya. Kalau kontra ya jelas di pihak kaum Hawa ya. Tapi Bu Tessa nih, hal apa sih sebenarnya yang memang menurut Bu Tessa poligami itu terasumsikan jadi negatif banget gitu? Selain tadi kan karena jelas yang namanya laki-laki itu mungkin normatif, ketika bicara normatif manusiawi, laki-laki itu pasti melihat, pasti berhalusinasi, pengen memiliki, tapi bagaimana caranya tidak berdosa tadi yang disebutkan itu. Hal apa sih sebenarnya, bahkan kalau disebutkan jalan mah ini tuh sudah ada ayat Qur'annya gitu, Rasulullah juga pernah melakukan hal itu gitu loh kan. Tapi kenapa seorang Bu Tessa ini sangat menentang banget gitu? Karena tidak ada yang adil, Kang Opik. Yang adil itu hanya milik Rasulullah lah ya. Rasulullah. Kalau kita sebagai manusia biasa, sebagai umatnya, untuk tingkat keadilan itu kecil kemungkinannya, Kang. Kecil kemungkinan. Tapi nih saya potong dulu nih Bu Tessa. Menurut Bu Tessa, kalau misalkan alasannya hanya tidak adil, berarti menurut Bu Tessa adil yang seperti apa agar suami bisa berpoligami? Ya itu tadi, adil itu kesampingkan lah dalam masalah materi ya. Bisa nggak berbagi kasih sayang, berbagi waktu yang adil lah untuk saya yang pertama, yang kedua atau nanti yang ketiga mungkin kalau ada gitu kan. Nah dalam hal itu aja, apakah bisa memenuhi, bisa mampu gitu untuk ke arah seperti itu atau hanya sebagai yang penting saya materi adil
buat kalian. Oke. Tapi kan bukan hanya itu gitu loh. Poligami itu bukan hanya tentang materi, keadilan secara materi aja gitu loh. Banyak lah yang adil dalam yang harus berpoligami itu, adil waktu, adil perasaan, kasih sayang dan lain sebagainya. Banyak hal kan. Oke. Tapi kalau misalkan akhirnya terbagi nih kasih sayang, sebenarnya pada mungkin disclaimer saya itu adalah ketika memang si istri itu karena begini, menurut saya ya, walaupun saya belum nikah, mudah-mudahan ilmu saya salah. Karena yang namanya perempuan itu udah pasti dibagi. Satu, dibagi kasih sayang jelas. Ketika memang kan ada suami istri, terus dia punya anak, pasti terbagi kasih sayangnya terhadap anak begitu. Karena begini, satu hal contoh adalah yang ditanyakan itu yang pertama adalah istrinya gitu. Ketika sudah punya anak, pasti anak yang pertama yang ditanyakan gitu. Mah, si Dede gimana, makanya dan sebagainya. Artinya kan dalam hal ini kenapa seorang istri tidak cemburu gitu. Karena kan kalau bicara tentang terbagi kasih sayang, otomatis ada terbagi kasih sayangnya antara suami terhadap anak. Itu kan otomatis satu hal yang fakta dan real bahwasanya kasih sayang terbagi. Itu bagaimana menurut Bu Tessa? Itu anak ya. Oke, anak. Antara istri dan anak. Ya. Ini kita bicaranya adalah terbagi kasih sayang ya. Kalau sama anak mah nggak masalah sih, Kang Opi. Ya? Saya pribadi kalau suami saya lebih condong menyayangi anak, ya memang itu sudah kewajibannya, dan memang sudah seharusnya gitu kan, anak jadi prioritas utama gitu. Tapi beda hal dengan cara membagi ke perempuan yang lain. Jadi zaman sekarang mah karena istrinya memang tidak ada keinginan untuk dipoligami, jadi jatuhnya itu pada menikah siri secara sembunyi-sembunyi. Yang tadi di awal disampaikan, biar tidak dosa, jadi sudahlah menikah secara agama gitu. Tapi ya nggak tahu ya pandangannya itu bagaimana nih. Dosa itu apakah dengan nikah sirih tidak memberitahu istri pertamanya sama dengan perzinahan atau bagaimana nih? Tapi begini, kalau menurut perspektif saya, nikah sirih itu sebenarnya jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena kan begini, kita harus bedakan ya, nikah sirri dan nikah agama itu. Karena nikah pada dasarnya itu ada syurutun nikah dan ada arkanun nikah, kan seperti itu. Jadi adalah ketika bicara nikah sirri ini adalah sah secara agama. Kan? Tapi tetap di mata negara itu kan tidak sah. Nah, pertanyaannya kenapa tidak sah? Karena ketika berbicara nikah secara formal, agama, undang-undang, negara, undang-undang. Karena itu nanti impactnya adalah ketika nanti misalkan punya anak, nikah siri itu tidak dikuatkan dengan yang namanya dokumentasi dan pemberkasan. Contoh, akta nikah. Anu nikah siri mah kade tanya, kade anu nikah siri jelas moal boga akta nikah, moal boga surat nikah kan begitu. Itu nanti impactnya adalah kepada anak yang menjadi korban, kan seperti itu. Korban di mana anaknya ini nanti tidak akan bisa masuk sekolah. Karena harus ada surat yang secara administratif, kan seperti itu. Satu. Betul. Yang kedua akan ada yang namanya dirugikan secara pembagian ahli waris. Betul. Tidak dapat secara negara tidak dapat. Betul. Nah, secara jadi hal-hal seperti itu yang memang menjadi kategori nikah siri dan nikah agama itu harus selalu match gitu. Ya, sebetulnya sih untuk nikah siri yang dirugikan itu pihak perempuan pastinya ya. Pasti. Apalagi sampai punya keturunan ya dari pernikahan siri itu. Ya jelas untuk pengakuan anak secara negaranya itu tidak ada. Gitu kan. Nah, itu yang jadi kerugian untuk seorang wanita itu diperistrikan sebagai istri siri gitu. Oh, nikah siri. Oke. Mungkin kita akan stop dulu nih, karena kan ini perspektif dari perempuan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga mungkin. Ini sudah keluar nih unek-uneknya. Saya coba akan menanyakan kepada satu perspektif dari seorang suami gitu loh kan, dan seorang bapak. Bagaimana pandangan seorang bapak terhadap nikah atau poligami, nikah lebih dari satu istri. Coba saya pengen mendengarkan nih bagaimana suara-suaranya, pro atau tidak pro terhadap poligami ini gitu. Ya begitu, kalau kita nanyanya kan satu ada yang pro, ada yang kontra, karena kan yang namanya perbedaan itu indah. Begitu. Tapi saya yakin 90% perempuan itu pasti menolak untuk dipoligami. Ya. Tapi kita coba dulu nih bagaimana perspektif dari Kang Abu ini nih. Dan 1%
1% berarti ya? Nah, 1%. 99% wanita menolak dipoligami dan 1% mereka insya Allah masuk surga. Mantap. Jadi yang 1% ini yang harus kita amankan. Oke. Ya, Jadi kesimpulannya adalah Kang Abuy ini setujukah kalau misalkan berpoligami gitu? sebetulnya kalau untuk saat ini kan saya belum ada rencana poligami nih, Sobat Kalau El Sharma. nih, sahabat Nah, El Sharma. Saat ini Untuk ya, sahabat El Sharma sahabat nih, El catat Sharma nih. untuk saat ini ya. tapi kita nggak tahu. ke depannya. Nah. Karena Jadi begini. untuk Teteh Indah, Gini, ini dengarkan ya. ini obrolan absurd anjing. Damage-nya naik ini. Jadi bakalan pro kontra nih. Hati-hati Ya. yang menonton nanti di yang udah subscribe. Jangan sampai suami-suami dan istri-istri ini berebut gara-gara siapa yang mau nikah duluan. Oke. Intinya begini. Kang Opik, Ya, Bu Tessa. bagaimana Kang Abuy? Kenapa harus adanya poligami? Tadi Ya. disebutkan Ya. hawa nafsu katanya kan. Bisa khawatir. Nah, bisa khawatir. Kela hareudang euy. Rada berbobot ya. Ada berbobot Ah. ini. Nah, pada intinya ketika nyebutnya hawa nafsu, kenapa nggak adam nafsu? Oke. Oh, ini bicara tentang redaksional ya. Nah. Redaksional. Berarti selama ini kenapa adanya hawa nafsu? Berarti hawa yang selalu bikin nafsu. Oh, Hawa oke. itu adalah Hawa itu adalah Perempuan. perempuan. Istrinya Nabi Adam ya. Istrinya Nabi Adam, turunannya adalah Hawa semuanya. Hawa, ya. Wanita. Heeh. Jadi kalau misalkan berbicara hawa nafsu, ya kenapa Hawa selalu membuat kita nafsu sebagai lelakinya? Bukan konotasinya bukan hanya nafsu di ranjang ya, tapi Bukan. apapun nafsunya. Apapun. Betul. Jadi bisa aja masakan yang bikin kita nafsu makan, bener bisa, teh? Ya. bisa. Karena memang saya juga sepakat bahwasanya bicara bisahwatin itu adalah bukan hanya orientasinya adalah seks, tapi kalau misalkan teman-teman atau sahabat El Sharma di sini pengen tahu nih apa yang disebut dengan bisahwatin. Bisahwatin itu adalah hasad yang menggebu-gebu. Betul. Implementasinya bebas, mau ke seks, mau ke jabatan, mau ke apapun itu disebut dengan saat. Kalau misalkan ada hal yang memang kita pengen capek edan gitunya, itu tuh bisahwatin. Nah, Hasad yang menggebu-gebu untuk Sampai akhirnya memiliki, jadi gitu. klimaks. Ya, whatever lah itu. Whatever kan. Klimaks itu adalah pencapaian. Pencapaian, ya ya, kan, betul, klimaksnya. Kepuasan. gitu. Kepuasan dalam berkeinginan. Keinginannya apapun. Jadi sebenarnya sahabat El Sharma, beliau ini muter gitu loh. Jadi pertanyaan saya tidak dijawab gitu. Jadi pertanyaannya adalah bicara seorang perspektif. Dia, bukan, Kang Abuy sangat berhati-hati untuk berbicara masalah poligami gitu. Oke. Karena istri saya nonton di live IG. Beliau monitoring. Enggak. Sebenarnya sih kita tidak akan membahas tentang maukah atau mau lagi nikah dan sebagainya. Enggak sih. Ya Cuma jelas mau lah. iya, maksudnya begini, kita hanya bicara tentang disclaimer-nya saja adalah menurut seorang Budianto atau Budi Abu ini, nikah lagi atau bicara dengan poligami ini menurut seorang Budi Abu sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, bagaimana pandangannya? Betulnya gini. Ketika bicaranya perbandingan yang sudah ditentukan adalah perempuan dan laki-laki 1:9. Oke. Dan mengacu juga pada al-sunnah Rasulullah SAW di mana nikahi janda-janda kaya, cantik, bagus agamanya. Ya, Tinggal kalau dipilih. kata hadis itu ada tungkahul mar'ah li'arba'atin gitu kan. Jadi salah satunya adalah gelis. Gelis beliau keturunannya bagus, beliau gitu loh kan, terus nasabnya juga bagus gitu loh ya. Tapi kita juga jangan salah, harus agamanya juga harus bagus kan Iya. begitu. Kalau misalkan Bu Tessa ini lengkap tungkahul mar'ah li'arba'atin masuk kategori yang 4, mungkin di luaran sana juga pengen ke beliau kan gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi buktinya saya juga korban poligami Oh, sebenarnya. korban poligami. Tapi ngomongnya ya. Bingung saya kalau Intinya seperti itu ya. mengacu kepada obrolan kita yang tadi, kita mah Rasul aja yang kita ikuti. Ya, sunnah ya. Sunnah. Rasul. 1:9 dan balik lagi ke pada nasab bahwasanya nikahi janda kaya, cantik dan beragama. Ya. Berarti kalau misalkan sudah cantik, kaya dan beragama, berarti intinya apa? Lampu hijau dong. Dari siapa? Ya dari yang mau aja. Ya, tapi pertanyaan. Yang mau kan? Iya, Kalau nggak mau ngapain nikah lagi, bener nggak? betul. Nah, sekarang buat yang mau nih. Tapi bukan berarti ini menjadi acuan. Karena apa?
nikah itu nggak gampang. Karena begini, kalau misalkan seorang istri, contoh poligami, seorang suami poligami nih punya istri. Nah, istri yang di poligami itu ada kemungkinan nggak di poligami lagi? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan kan? Berarti apa? Itu namanya freak. Nah, toksiknya, Toksik. penyakit masyarakat. Jadi di mana ketika bicaranya sekarang ini sebetulnya mah ini teh pro kontranya. Cuman ini menarik untuk dibicarakan karena apa? Ya harus diklarifikasi gitu. Nah. Saya nggak akan ngelarang kalau buat rekan-rekan ada yang mau nikah lagi. Ya, silakan. siapa Anda? Bapak lain dulu, lain Adi lain. Tapi saya hanya mengingatkan sahabat El Sharma karena salah satunya yang menjadi kehancuran hidup seseorang adalah wanita, harta, tahta, butesa. Oh, wanita, butesa, harta, tahta, wanita. Jadi ketika Fir'aun berbicaranya hancur itu karena. Tapi memang saya sepakat Kang Abuy bahwasanya saya sering mendengarkan ceramahnya almarhum Almarfirlah Zainuddin MZ bahwasanya kehancuran dari seseorang atau kaum itu tuh adalah yang pertama adalah karena wanita, ya kan? Nabi Adam contohnya, Nabi Adam itu dia bisa meninggalkan semua fasilitas-fasilitas yang sudah ada di surga pada waktu itu karena siapa? Karena wanita. Kan seperti itu. Termasuk kalau misalkan bicara Indonesia pada hari ini, mungkin waktu 2000 something tahun baru-baru lah ya 10 tahun 11 tahun ke belakang itu. Kayak ketua KPK, mantan ketua KPK itu karena siapa? Jabatan hancur, karir turun dan sebagainya sampai saat ini gitu loh. Padahal beliau wah terbaik ratingnya kan seperti itu. Ada lagi ketika berbicara tentang sahabat Anda. Iya, sahabat Anda. Ada, sahabat saya juga, iya. Sahabat Anda juga. Sahabat Anda juga, iya. Sahabat Anda juga. Ada. Sebut inisialnya? Janganlah, jangan. Itu melanggar kode etik. Nah. Melanggar kode etik jurnalis, nggak boleh. Nah, Nanti saya dituntut, Pak. Oh iya. Sama bener. beliau karena beliau ini konsultan hukum. Saya nggak ngomong kayak gitu. Saya nggak ngomong kayak gitu. saya. Iya, saya nggak ngomong gitu. Teman saya kan banyak, Bro. Emang yang Bapak tahu konsultan Kenapa, hukum siapa? kenapa Bapak? nih. Kenapa Bapak bicara Tukang seperti itu? tulis togel. Ingat, bukan konsultan hukum yang saya maksud adalah Kalau teman saya, Iya. kalau teman saya itu konsultan hukum. Gitu. Soalnya matematikanya jago. Iya, kalau teman saya itu konsultan hukum. Kalau misalkan saya boleh sebut namanya adalah Saudara Oki. Oke. Orang Purwakarta. Istrinya Oki. cantik. Tapi tukang selingkuh. Ya. Tapi maaf ya, Nisa, enggak, Oki mah baik. Oki mah baik. Nggak suka gelai. Nggak suka gelai. Oke, balik lagi nih ke pertanyaan semula bahwasanya mungkin kalau saya akumulasi Masuk teman-teman sih, nggak suka gelai. sahabat El Sharma bahwasanya Kang suka Abu juga gelai. mungkin karena memang dilihat dari perspektif seorang laki-laki yang normatif dan normal. Saya belum klimaks ini. Belum klimaks Jauhnya. ya. Jadi gimana nih? Mau gimana menambahkan? Intinya adalah setuju atau tidak laki-laki menambah lebih dari satu istri? Kalau buat saya sih setuju. Setuju. Jika mampu. Teh Indah? Tolong Teh Indah Nggak, Mak. diulang. Nanti kita blur. Enggak mah, pulang bawa dolar. Tenang. Aman. Besok kita holiday. Tapi kita coba kita belah dulu ya. Kita coba belah dulu. Kalau tadi kan kita kaitkan dengan ayat Quran, gitulah bahwasanya Bu Tessa bukan tidak percaya dan menyalahkan juga terhadap ayat Qur'annya, tapi lebih ke memang boleh saja mungkin para kaum hawa pun boleh saja dinikah siri atau dinikah lagi gitu. Asalkan dengan catatan adil gitu kan. Kan seperti itu. Karena di dalam Quran itu jelas bahwasanya ini jadi alibi teman-teman sahabat El Sharma bahwasanya banyak orang berpoligami berdasarkan Al-Qur'an. Yang ayatnya itu sebenarnya belum tuntas gitu loh. Fankihu maka nikahlah kan gitu. Kalian semua aninisa dari perempuan 2, 3, 4. Tapi di sana ada ayat yang memang dipotong. Apabila tidak adil, maka cukup satu saja kan seperti itu. Nah itu yang menjadi mulai detik ini, mulai saat ini, para sahabat El Sharma jangan menjadikan dasar Al-Quran itu sebagai rujukan untuk menjadi poligami kan seperti itu. Boleh saja kalau misalkan mau poligami, contoh buat saya sih syaratnya adalah harus benghar yang kuat kan seperti itu. Kalau buat saya ya Ibu Teh, saya sih tidak akan mengintervensi Anda gitu. Seperti itu. Jadi baik lagi nih ke Kang Abuy. Gimana? Bagaimana nih kalau misalkan bicara di negara kita nih hukum
pernikahan. Bahwasanya kan di kita itu nikah apabila kita pengen berpoligami itu harus ada persetujuan dari istri yang pertama. Baru Kalau ada persetujuan dari istri bukan nikah siri ya, Kang Opik ya. Ya, kita bicaranya poligaminya. Kita bicara poligami karena nanti surat nikah itu akan keluar baru lagi ketika ada surat persetujuan dari istri yang pertama. Artinya pernikahannya tidak bodong. Kalau bicara nikah siri, karena ini yang mengeluarkan adalah PA, Pengadilan Agama gitu. Resmi. Nah, resmi. Nah, menurut Kang Abuy sendiri nih, istri apakah mau kalau misalkan dipoligami? Kalau nanya mau atau Bingung. enggak ya? Bingung. Kalau Enggak nanya lah. istri Cuman sih saya nanya pasti begini, nggak Kang mau. Opik. Sekarang ketika kita bicaranya minta setuju istri itu, ketika kita mau nikah secara negara, ya kan? Nah, kalau misalkan secara agama, bagaimana? Iya. Kan gitu. Iya. Apa perlu izin atau enggak menurut Kang Opik? Secara negara memang perlu izin. Enggak, kalau secara agama Oh, kalau secara agama. Yang saya tahu sih tidak. tidak. Nah, posisinya Tapi kan kita hidup di Indonesia. Tapi kalau Di salah, Indonesia, koreksi ya. Kak. Kalau salah, tapi koreksi. negara kita negara Islam. Jadi ketika kita berbicaranya, kita berbicara tentang agama Islam itu perlu atau tidak di? Tapi begini, Kang Abuy. Enggak, saya nanya ini. Karena gini, saya Perlu atau enggak? enggak. Perlu atau enggak? Kalau Perlu saya izin atau perlu, enggak? perlu. Menurut saya perlu. Kalau secara agama, Ya perlu, karena begini, jangan sampai kita menyakiti seseorang. Islam tidak pernah mengajarkan kita menyakiti apapun hal itu, karena itu jadi kategorinya adalah dosa. Karena apa? Mungkin kalau saya kategorinya adalah ketika memang para suami ini menikah lagi dalam arti poligami, itu ada satu hati yang tersakiti. Apabila tidak ikhlas, itu jadi ladang Tidak dosa. akan berkah. Betul. Karena doanya seorang perempuan itu sangat diijabah ketika seorang perempuan ini dia curhat kepada Allah di sepertiga malam, dan itu pasti diijabah karena unsur akhoka doliman au madluman. Konteksnya adalah tolonglah orang didolimi dan yang mendolimi agar supaya dia ihdinas siratal mustaqim gitu. Jadi seperti itu. Kalau bicara tentang harus atau tidak, menurut saya ya harus izin gitu. berarti intinya ini balik lagi ke para suami mau nikah lagi atau enggak gitu weh. Karena posisinya harus minta izin dulu istri. Iya. Nah, kalau Bapak sendiri bagaimana? Kalau saya nggak akan nikah lagi. BBF lah. Apa BBF? Naon BBF? Best friend forever.